Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bapak Jefik Zulfikar Hafiz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Fariatu, NIM 1908-2020-19 dengan nomor absen 17 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekonomi syariah. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan dijelaskan, yaitu terkait kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi syariah dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, pendirian institusi lembaga syariah, kebijakan dalam membuat regulasi, dan kebijakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama mengenai kebijakan dalam bidang peningkatan sumber daya manusia. Dari aspek keilmuan, pemerintah melalui Kemdiknas atau Kementerian Agama telah memberikan izin sekolah menengah kejuruan dengan jurusan studi ekonomi syariah. Adapun di tingkat perguruan tinggi, baik universitas umum maupun universitas Islam, telah membuka berbagai program studi ekonomi syariah, mulai dari D3 hingga S3 di banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompeten dalam sektor ekonomi syariah. Selanjutnya yang kedua, dalam bidang kebijakan pendirian institusi lembaga keuangan syariah. Dalam kebijakan ini meliputi lembaga keuangan syariah, investasi syariah, dan sektor keuangan non-bank dan pengelolaan zakat. Dalam sektor lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pendirian institusi keuangan bank syariah terjadi perkembangan yang cukup pesat sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1990-an. Pendirian Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebelum tahun 1992 sendiri telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menetapkan sistem syariah. Kemudian sejak berdirinya Bank Syariah, segera menyusul pendirian institusi lembaga keuangan syariah non-bank seperti adanya asuransi syariah yang dipelopori oleh Takafu dan organisasi pengelolaan zakat yang dipelopori oleh Dompet Duafa. Pada akhir tahun 1990-an, perkembangan ekonomi syariah ini berkembang dengan pesat dengan berdirinya reksadana syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, investasi syariah, dan berbagai macam sektor bisnis halal seperti hotel, pariwisata syariah, dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekonomi syariah yang ketiga dalam bidang regulasi. Kebijakan dalam membuat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri termuat dalam penyusunan perangkat perundangan. Pada tahun 2008 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang utuh bagi praktek bank syariah. Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan juga mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan dalam praktek ekonomi syariah, khususnya dalam praktek perbankan syariah. Yang kedua, peraturan otoritas jasa keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka terhitung tahun 2012 telah dilakukan perubahan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyelidikan sektor jasa keuangan Indonesia. Otoritas jasa keuangan sendiri merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak yang lain yang mempunyai fungsi wewenang tugas untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Dalam bidang regulasi sendiri, peraturan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perna Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS yang merupakan hukum terapan ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Yang terakhir mengenai kebijakan pemerintah terkait ekonomi syariah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Terdiri dari 2 cara penyelesaian, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan agama.
Jadi penyelesaian masalah sengketa tersebut melalui jalur sidang. Yang kedua, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga bisa ditempuh lewat jalan non-litigasi. Penyelesaian ekonomi syariah secara non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan sengketa di bidang ekonomi syariah ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi ini dapat dipilih salah satu dari 3 mekanisme yang ada. Pertama yaitu alternatif penyelesaian sengketa atau APS yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, dan penilaian ahli. Kedua juga dengan cara arbitrase, dan yang ketiga penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.